Beberapa hari yang lalu, salah satu downline saya memiliki kendala di mana dia bingung apakah konsumen dia perlu ditawarkan menjadi member atau tidak. Dan saya jadi teringat bahwa pada saat saya awal memulai bisnis ini, saya sering melakukan satu kesalahan fatal, yaitu saya berusaha untuk mememberkan semua konsumen saya. Kenapa hari ini saya merasa bahwa itu mungkin menjadi sebuah kesalahan? Ada beberapa kondisi di mana Anda sebaiknya mememberkan konsumen Anda. Tapi ada juga kondisi-kondisi di mana konsumen Anda ini tidak perlu dimemberkan. Anda tidak perlu menawarkan paket membership atau menawarkan dia untuk bergabung menjadi member. Jika Anda seorang distributor MLM yang baru bergabung dan mengalami kesalahan atau kebingungan yang sama, pastikan Anda tidak kemana-mana dan nonton video ini sampai akhir. Halo teman-teman, salam kenal. Saya Raja Darenani, seorang trainer bisnis untuk wilayah Asia Pasifik dan juga seorang dengan peringkat tahapan kehormatan di salah satu MLM internasional. Jadi apakah seorang konsumen, seseorang yang Anda sedang menawarkan untuk membeli produk, sebaiknya Anda tawarkan menjadi member atau tidak? Jawabannya adalah kadang iya dan kadang enggak. Kita bahas saja dulu. Tujuan kita menawarkan dia menjadi member apa? Nah, ini beberapa alasan yang saya alami zaman dulu dan kemungkinan besar Anda pun mengalami masalah yang sama atau memiliki perasaan yang sama. Alasan pertama kita berusaha mememberkan konsumen kita karena kita malu sama upline kita. Ya, kita sudah berusaha merekrut orang tapi kayaknya nggak ada member-member. Kita sudah cukup lama bergabung ke bisnis ini tapi belum punya member. Jadi malu sama upline. Jadi kita berusaha, ya udah kita ini ada konsumen nih. Kalau dia jadi member setidaknya gua nggak sendirian banget punya downline satu gitu ya. Jadi ada nilai tambah tersendiri, malu sama upline. Alasan kedua kita berusaha mememberkan konsumen kita adalah kita melihat pada saat kita datang ke pertemuan, kita melihat bahwa upline kita, crossline kita, lingkungan kita itu di pertemuan itu punya downline banyak. Dan di pertemuan juga ditekankan bahwa kalau kita mau sukses, kita perlu punya tim, kita perlu punya downline. Kita tidak bisa bekerja sendiri, sehingga kita perlu punya downline. Nah, kita berusaha untuk presentasi, tapi kayaknya ini ada konsumen nih. Kalau dia jadi member juga, setidaknya peluang untuk saya sukses pun jadinya lebih baik. Karena di pertemuan dan di mana-mana di bisnis MLM, kalau punya member lebih banyak, keuntungannya lebih besar. Dan alasan ketiga adalah kita merasa bahwa kalau konsumen kita nih, dia udah coba produknya cocok. Dan kalau dia cocok sama produknya, dia bisa mempromosikan dan menjual produk ini ke seluruh semesta alam jagat raya. Ya, jadi kita nanti bisnisnya bisa berkembang dan si downline kita ini bisa menjadi Diamond Platinum Ambassador Star, distributor terbaik kita. Jika Anda punya pola pikir seperti itu, Anda tidak salah. Karena saya pun dulu punya pola pikir seperti itu. Dan saya yakin begitu banyak distributor memiliki pola pikir yang sama. Ada aturan dasar sebetulnya dalam pemasaran, yaitu adalah customer is king. Ya, pembeli adalah raja. Karena pembeli yang megang duitnya. Kita perlu memberikan fasilitas terbaik kepada pembeli kita. Pada saat Anda berhubungan dengan konsumen, Anda perlu selalu mengingat aturan emas ini, bahwa pembeli adalah raja. Apa yang bisa Anda lakukan untuk mempermudah pembeli Anda? Masalah apa yang bisa Anda selesaikan untuk pembeli Anda? Pada saat Anda berhubungan dengan pembeli Anda bukannya menambah masalah baru. Anda tidak memiliki tujuan untuk membuat dia tambah pusing. Karena kalau Anda menawarkan produk, tapi pada saat Anda mau menawarkan produk, si konsumen Anda bilang bahwa tidak boleh belanja produknya dulu. Ada aturan bisnisnya, ada gabung dulu, ada begininya, ada liburan ke luar negerinya, ada ininya, ada itunya, ada mobilnya. Kan jadinya repot. Konsumen Anda yang tadinya hanya sekedar ingin membeli produk akan merasa bahwa Anda ini menyulitkan, Anda ini memusingkan, Anda ini merumitkan hal yang sebetulnya segitu sederhananya. Jadi ada beberapa kondisi di mana Anda tidak perlu menawarkan menjadi member dan ada beberapa kondisi di mana Anda sebaiknya menawarkan jadi member. Kondisi pertama adalah pada saat Anda janjian untuk ketemu konsumen Anda untuk menawarkan produk. Jadi Anda janjiannya untuk menawarkan produk atau memasarkan sebuah produk. Anda janjiannya bukan untuk menawarkan bisnis. Di kondisi ini, teman Anda ini mungkin bertemu dengan Anda dengan niat atau dengan harapan bahwa dia akan ditawarkan sebuah produk. Di kondisi ini,
dia juga mungkin membeli produknya karena rasa tidak enak atau karena rasa ingin mencoba satu jenis produk tersebut. Di kondisi seperti ini ya, sebaiknya Anda close the sale. Anda bereskan dulu, tuntaskan transaksinya, tidak perlu menawarkan menjadi member. Sekali lagi saya ulangi, di kondisi seperti ini tidak perlu menawarkan dia untuk menjadi member. Kenapa? Karena jadinya akan terlalu rumit. Anda datang ke dia dengan tujuan untuk menjual produk. Beresin dulu kerjaan itu. Setelah transaksinya sudah beres, setelah dia membayar uangnya, sekarang Anda sudah dapat uangnya dari beliau, di kondisi seperti itu, setelah itu baru Anda tawarkan untuk menjadi member. Anda bisa mengeluarkan kalimat seperti ini, oh iya, ngomong-ngomong, di bisnis ini, di perusahaan ini, ada keuntungan lebih loh kalau kamu jadi member. Boleh nggak saya menjelaskan keuntungan jadi member kepada kamu? Jadi Anda minta izin terlebih dulu sebelum Anda menjelaskan bisnisnya, sebelum Anda menjelaskan perusahaannya, sebelum Anda menjelaskan marketing plan-nya. Minta izin, minta waktu 5 menit untuk dijelaskan. Kalau konsumen Anda merasa bahwa, oh enggak, saya enggak tertarik, saya cuma pengen coba produknya dulu. Ya sudah, tidak perlu ngotot untuk presentasi. Beresin aja dulu transaksinya. Kan toh uangnya sudah di Anda ambil barangnya, ambil uangnya, antar barangnya pada saat Anda mengantarkan produknya atau Anda kirim produknya. Setelah beberapa hari Anda follow up, di saat follow up tersebut Anda bisa mengundang orangnya untuk hadir ke presentasi ataupun seminar bisnisnya. Kalaupun dia tidak hadir, it's okay, transaksinya sudah beres. Anda sudah achieve goal Anda. Anda sudah mencapai tujuan Anda. Toh tujuan Anda di kondisi ini kan menjual produk. Anda sudah berhasil, which is very good. Kondisi kedua adalah pada saat Anda datang ke dia untuk menawarkan produk. Betul, mirip sama kondisi pertama, tapi malah terjadinya dia belanjanya nggak cuma satu, tapi belanja produknya agak banyak. Ya, jadi nyampe mungkin ratusan ribu atau berjuta-juta. Di kondisi seperti itu, Anda juga bisa menawarkan, bro, sis, ini karena kamu belanja produknya agak banyak, sebetulnya kamu bisa mendapatkan keuntungan kalau menjadi member. Pada saat kondisi seperti itu, Anda memberikan penawaran, boleh nggak saya menjelaskan keuntungan jadi member? Sekali lagi, minta izin terlebih dulu sebelum Anda langsung keluarkan flip chart, sebelum Anda nunjukin tentang profil perusahaan Anda, sebelum Anda bertele-tele, rumit sekali, itu jangan dilakukan dulu. Minta izin terlebih dulu. Di kondisi seperti ini, yang perlu Anda tekankan hanya keuntungan dari sisi harga lebih murah. Kita semua di semua perusahaan MLM kita, pada saat kita menjadi anggota, kita mendapatkan harga lebih murah. Tidak perlu menjelaskan tentang liburan ke luar negeri, tidak perlu menjelaskan tentang bisa punya rekrut, member, dan lain-lain. Tidak perlu ngejelasin itu semua. Ingat, tujuan Anda datang ke dia adalah untuk menjual produk. Capailah target dan tujuan Anda terlebih dulu. Setelah transaksinya beres, baru Anda bisa jelaskan. Kamu mengambil keputusan yang tepat, sudah bergabung menjadi member, sudah membelanja produknya, nanti hari Selasa, hari Rabu, hari apa, hari yang sudah ada seminar bisnisnya, Anda bisa undang orang tersebut untuk datang ke seminar tersebut. Jadi Anda bisa mengatakan bahwa ini kebetulan banget Anda sudah mengambil keputusan yang tepat, nanti hari Sabtu kita ada seminar bisnisnya. Kalau kamu hadir, kamu bisa mendapatkan peluang usahanya, mendapatkan penjelasan peluang usahanya. Siapa tahu kamu tertarik. Kalau kamu tertarik, ya bisa jadi penghasilan tambahan. Tapi kalaupun kamu tidak tertarik, kamu sudah akan mendapatkan produk yang sangat berkualitas. Jadi win-win. Anda tidak membuat konsumen Anda jadi pusing. Konsumen Anda ini adalah raja. Dan dia hanya ingin mendapatkan produk. Anda datang ke dia untuk menawarkan produk. Beresin itu dulu. Tujuan utama Anda adalah closing produk, bukan closing bisnis. Karena Anda datang ke sana dengan tujuan closing produk. Beda cerita kalau Anda datang ke sana dengan tujuan closing bisnis. Itu kita bahas di video berikutnya. Dan kondisi ketiga adalah kondisi di mana Anda sebaiknya menawarkan ke orang tersebut untuk menjadi member. Itu adalah pada saat Anda datang untuk menawarkan produk, janjian untuk menawarkan produk, dan setelah atau sambil Anda menawarkan produk, dia bertanya, bro, kalau nggak salah di perusahaan ini, di produk ini, itu ada sistem membernya juga. Gimana tuh kalau jadi member di perusahaan ini atau di produk ini,
dapat keuntungannya apa saja. Nah, kalau kondisinya seperti itu, ya Anda harus ngejelasin keuntungannya, manfaatnya, dan lain-lain. Ini juga bisa menjadi masalah kalau Anda nggak ngerti cara presentasinya. Ya, jadi Anda hanya menguasai cara menjual produk, tapi Anda tidak menguasai cara presentasi bisnisnya. Ini akan menjadi kendala juga karena kalaupun Anda hanya niat untuk tujuan produk, tapi konsumen Anda pengen jadi member, tapi Anda nggak ngerti cara ngejelasin jadi member, kemungkinan besar juga dia tidak jadi beli produknya. Karena merasa bahwa Anda tidak kompeten, Anda tidak mengetahui tentang bisnis yang Anda jalankan. Solusinya untuk masalah ini adalah Anda harus rajin ke pertemuan. Anda harus rajin ke seminar-seminar. Anda harus rajin ngobrol-ngobrol sama upline Anda. Supaya Anda menguasai nih bagaimana caranya presentasi. Walaupun Anda belum berani atau belum pede untuk melakukan presentasi bisnis, tapi akan ada kondisi-kondisi di mana konsumen Anda yang malah ingin bergabung kepada Anda. Tapi sekali lagi, tujuan utamanya adalah closing product. Pada saat Anda janjian dengan konsumen Anda untuk menawarkan produk, ingat target Anda cuma satu, closing produk. Tidak perlu dibikin rumit di mana Anda merasa ada beban moral, ada beban hal yang lain di mana Anda harus mememberkan konsumen Anda. Itu tidak harus. Kalau tujuan utama Anda untuk closing product, capailah target Anda. Tidak perlu ditambah beban tambahan gitu. Karena saya mengerti sekali nih kondisinya. Pada saat Anda datang ke satu orang untuk menawarkan produk, Anda menjadi member baru, ini udah kondisinya sudah mengkhawatirkan gitu, sudah deg-degan, sudah takut. Untuk menguasai perasaan-perasaan ketakutan ini, kalau Anda tambah lagi dengan beban harus mememberkan, ini jadinya lebih berat. Anda jadinya bakal lebih grogi. Anda jadinya akan lebih takut untuk bahkan menawarkan produk. Nah, apapun kondisinya, misalnya orangnya beli produk satu produk, atau dia beli produk yang banyak, ataupun dia sudah bertanya tentang cara bergabung, Anda sebaiknya mengundang 3 tipe kategori ini untuk hadir ke seminar bisnisnya. Supaya kalaupun dia tertarik, dia bisa bergabung setelah hadir ke seminar. Usahakan untuk menggenapi transaksinya sebelum seminar tersebut. Usahakan untuk closing, bahkan kalau bisa, di tempat. Maksudnya pada saat Anda menawarkan, kalau closing produk itu jauh lebih mudah, tidak perlu ada presentasi, tidak perlu ada seminar bisnis, Anda pun sebetulnya sudah bisa closing produk. Jadi kalau tujuan utama Anda closing produk, jangan dibuat rumit. Sebelum Anda mengaplikasikan materi yang kami bagikan ini, saran kami adalah Anda bagikan video ini kepada upline Anda dan minta pendapatnya terlebih dulu. Karena ini pendapat saya mungkin saja salah atau mungkin ini tidak selaras dengan program yang sedang ditetapkan oleh upline Anda. Sebaiknya Anda konsultasi dulu dengan upline Anda, dan jika Anda mendapatkan lampu hijau atau mendapatkan ACC dari upline Anda bisa aplikasikan materi yang Anda pelajari di video ini. Kami juga ada satu video di mana kami menjelaskan tentang manfaat menjadi member bagi konsumen. Nah, jadi buat Anda yang punya konsumen dan ingin mememberkan konsumen Anda bisa bagikan video tersebut di sebelah sini, dan kami ada video motivasi yang sangat cocok untuk Anda di sebelah sini. Semoga video ini bermanfaat. Klik like jika iya, berikan pendapat Anda di kolom komentar. Saya Raja dari Renani dan saya sangat tertarik untuk bertemu dengan Anda di pertemuan-pertemuan berikutnya. Bye-bye.